Hai hai hai, salam kenal bagi kami akun baru Kita Bercerita Yuk yang akan meresum drama-drama ataupun film-film yang semoga aja tidak akan membuat kamu bosan ya. Jadi kali ini Mimin akan meresum drama yang lagi hits beberapa minggu belakangan ini nih. Drama Korea bergenre action ini dibintangi oleh Ji Chang-wook, Lee Ha-jun, Im Se-mi, dan juga Bibi. Langsung aja dengan alur cerita dari drama yang sedang hits di mana-mana ini. Jang Gi-chul pun menyelidiki tentang latar belakang Kwon Sung-ho dan juga Yu I-jung melalui detektif swasta. Ia pun menerima berkas latar belakang tentang Kwon Sung-ho dan Yu I-jung. Diketahui Yu I-jung sudah menikah dengan seorang polisi detektif yang bernama Park Jun-mo. Jang Gi-chul pun membuka data Park Jun-mo. Jang Gi-chul memanggil Park Jun-mo alias Sung-ho. Park Jun-mo yang sudah bersiap akan perkelahian jika penyamarannya ia terbongkar. Jang Gi-chul menanyakan tentang suami dari Yu I-jung kepadanya. Apakah dirinya mengetahui tentang Park Jun-mo? Park Jun-mo alias Sung-ho yang ditanya mengenai dirinya menjawab tidak tahu dan menjelaskan kalau Yu I-jung tidak pernah bercerita apapun tentang suaminya. Jang Gi-chul pun memperlihatkan foto Park Jun-mo yang berfoto Kapten Sok, foto atasan dari Park Jun-mo yang terpampang pada biodata Park Jun-mo. Jang Gi-chul menanyakan kembali apakah ia pernah melihat lelaki itu dan menanyakan siapakah lebih tampan dirinya atau suami Yu I-jung. Park Jun-mo menjawab dengan diplomatis bahwa ia tidak pernah melihat orang tersebut dan Jang Gi-chul lah yang lebih tampan. Akhirnya penyamaran belum terbongkar. Keesokan harinya saat Park Jun-mo alias Sung-ho akan pergi menjalani aktivitas patroli ke daerah kekuasaan gengnya, ia dan rekan kerjanya melihat beberapa orang mencurigakan memakai masker di sebelah mobilnya, dan orang-orang bermasker itu memotong jalan mobil Sung-ho untuk belok. Sung-ho yang tidak terima memutar kembali dan menyusul orang-orang tersebut. Dan ternyata orang-orang tersebut berhenti di gedung di mana Jang Gi-chul berada, dan ia lihat lampu lantai di mana Jang Gi-chul berada sudah dimatikan oleh orang-orang bermasker tersebut. Park Jun-mo alias Sung-ho dan rekan kerjanya langsung menaiki ke lantai Jang Gi-chul berada dan berkelahi serta menyelamatkan Jang Gi-chul dari serangan tersebut. Park Jun-mo dibawa ke klinik dan dijahit luka di kepalanya atas serangan tadi. Anak buah dan orang-orang kepercayaan Jang Gi-chul sudah berkumpul dan menyarankan kepala So untuk berjaga di samping Jang Gi-chul. Mereka berwaspada akan serangan selanjutnya. Jang Gi-chul pun mengingat Sung-ho yang menyelamatkan dirinya dengan berteriak dan berpura-pura menjadi dirinya untuk menghalau musuhnya menyerang dirinya. Pengorbanan Sung-ho menjadikan dirinya mempercayai Sung-ho dan menginginkan Sung-ho lah yang tetap di sampingnya. Tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh Jong-bae karena Sung-ho terbilang masih sebagai anak baru. Tetapi Jang Gi-chul tetap menyuruh untuk menurutinya karena ia kesal dengan anggotanya yang tidak ada saat dirinya diserang. Park Jun-mo alias Sung-ho pun dengan periode singkat menjadi tangan kanan Jang Gi-chul dan mengabarkan kepada Kapten Sok kalau dirinya berhasil menjadi tangan kanan Jang Gi-chul. Di lain tempat, Yokohama, Jepang, Song Do-hyuk, kepala bos dari Jang Gi-chul, menemui orang kepercayaan dari saudaranya, Kanemoto. Ia menganggap Jang Gi-chul adalah orang kesayangannya. Ia mengutarakan rencananya untuk melenyapkan Jang Gi-chul dan mengambil alih bisnis Gangnam sendirian. Tetapi orang kepercayaan saudaranya itu mengingatkan bahwa Jang Gi-chul mengirimi uang setiap bulannya kepada Kanemoto. Dan ia menyuruh Song Do-hyuk coba memikirkan ulang rencana tersebut, apalagi Kanemoto sudah dianggap ayah sendiri oleh Jang Gi-chul. Niat penyingkiran tersebut pun disampaikan kepada Kanemoto oleh orang kepercayaannya dan Jang Gi-chul pun ditelepon untuk diberitahu langkah selanjutnya oleh Kanemoto. Jang Gi-chul pun setuju atas rencana Kanemoto. Kanemoto pun membunuh Song Do-hyuk, saudaranya yang mengelola bisnis di Gangnam, Korea, yang adalah kepala bos dari Jang Gi-chul itu sendiri. Keesokan harinya, karena keberhasilan Jang Gi-chul menyingkirkan bosnya sendiri, ia pun memberi uang kepada anak buahnya untuk membeli makanan sebagai bentuk perayaan. Berita kematian Song Do-hyuk, bos mafia yang diduga menjual narkoba, sudah diterima oleh kepolisian Jepang. Kartu identitasnya ditemukan di pantai Miura di prefektur Kanagawa, Jepang. Hal tersebut membuat kepolisian Jepang mulai mengetatkan pengawasan pada gangster Yoshioka Gumi di Tokyo, Chiba, dan Kanagawa. Gangster yang diduga terlibat akan pembunuhan bos mafia Gangnam, Song Do-hyuk.
Hari itu, Jang Gi-chul, Hee-seung, dan Dong-bae pergi memancing, kegiatan rutin setiap bulannya yang dilakukan oleh mereka bertiga. Malamnya pun gengnya mengadakan makan malam, dan Park Jun-mo alias Seung-ho disuruh tetap di markas untuk berjaga-jaga. Park Jun-mo melihat ini sebagai kesempatan untuk melihat apa yang ada di dalam kantor Jang Gi-chul. Ia memotret setiap sudut ruangan Jang Gi-chul. Kembali keesokan harinya, Park Jun-mo melapor dan berdiskusi hasil temuannya kepada Kapten Sok dan Kepala Kejaksaan. Ia mencurigai kegiatan rutin setiap bulannya yang dilakukan ketiga petinggi gengnya yaitu Jang Gi-chul, Hee-seung, dan Dong-bae. 나갈 때 제가 낄 수 있도록 한번 만들어 보겠습니다. Karena jika memang mereka memiliki hobi memancing, tidak satupun ditemukan alat-alat yang berkaitan dengan memancing di ruang Jang Gi-chul. Saat di pelabuhan, ketiga petinggi geng Gangnam tersebut bersiap-siap untuk kegiatan rutinnya, dan Hee-seung memegang senter yang ia rasa bukan milik gengnya. Dong-bae pun memeriksa senter tersebut, dan benar saja, senter tersebut terdapat label aset kepolisian di dalamnya. Dong-bae dan Hee-seung pun melapor ke Jung Gi-chul. Mereka menyadari yang melakukan penyerangan tempo hari bukanlah dari geng Busan atau musuhnya, tetapi dari kepolisian. Mereka pun mencurigai Seung-ho karena dia dekat dengan Yu I-jung. Peredaran Gangnam Kristal narkoba yang didistribusikan oleh geng Gangnam terendus oleh pengedar di bawah geng lain yang bernama Manajer Cho. Hal tersebut membuat geng Gangnam bertindak dan membunuh Manajer Cho dan meninggalkan bawahan Manajer Cho dalam pengaruh narkoba yang berlebihan. Momen di mana Manajer Cho akan dibunuh, Jung Gi-chul menyuruh Seung-ho untuk menembakkan pelurunya kepada Manajer Cho. Jung Gi-chul sedang mengetes kecurigaannya terhadap Seung-ho. Seung-ho yang tahu dirinya sedang dicurigai berpura-pura menembak secara meleset dan tidak bisa melanjutkan penembakan itu. Yang akhirnya penembakan itu diambil alih oleh leader So Jung-ril, tangan kanan Jung Gi-chul.